Selamat pagi, selamat datang di DOT.podcast. Nah, ini kita pertama kali nih kita jumpa di podcast perdana kita. Saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Nah, kita berdua mungkin mulai menggawangi podcast kali ini ya, podcast yang kita inisiasi bersama di awal tahun sih sebenarnya ya, tapi kita baru realisasikan sekarang Mir ya. Iya. Oke, nah karena perdana, jadi kayaknya yang kita akan ulik adalah lo. Kita dong. Jangan gue doang. Gue akan mengumpankan pertanyaan buat lo yang sebenarnya gue ingin menjawabnya juga gitu ya. Sebenarnya lo yang pengen menjawab ya. Enggak juga sih. Anyway, oke, terima kasih teman-teman. Jadi nanti tiap minggu bisa dengerin kita di DOT.podcast ini. Kenapa namanya DOT atau dot? Itu coba Mir, kenapa Mir kira-kira Mir? Jadi ini DOT itu kita itu memang pengen lo dadakan sih. Gak apa-apa dong. Gak apa. Jadi gini, DOT itu kan sebenarnya dot itu titik. Iya. Dan kenapa kita ambil nama titik? Pertama ada 2 tuh kalau nggak salah. Yang kita harapkan ya bahwa kita akan menghubungkan semua titik itu. Jejaring. Jadi the networknya itu berdasarkan titik-titik dan itu mereka akan kita hadirkan di sini. Ya nggak? Nanti kita ulik semua pengalaman hidupnya, pekerjaannya mereka gitu ya, supaya kita dapat manfaat sih intinya gitu ya. Dan yang kedua, dan bukan kita aja yang dapat manfaat. Pendengar juga dong. Yes. Dan DOT atau dot tadi itu juga titik itu kan cikal bakal garis nggak sih? Iya. Nah, cikal bakal desain gitu. Karena kita juga basicnya designer, itulah yang kenapa kita gunakan nama DOT or dot podcast gitu ya Mir. Iya. Arsitek, emang arsitek desainer juga. Desainer, arsitek desainer, graphic designer, ada juga product designer. Jadi sebenarnya memang kita bernetwork di sini berdasarkan juga tempatnya adalah di Design Hub. Jadi, Benda Design Hub, segala sesuatu yang berkaitan dengan desain, antusias terhadap desain kita akan undang ke sini. Gitu ya? Ya. Oke, sekarang kita mulai dengan tamu pertama, yaitu kita berdua. Mir, boleh ya gue tanya-tanya ya. Kalau lo ditanya, Mira itu siapa sih? Nah, lo kira-kira akan jawab apa? Iya, kalau ada yang nanya gue ya. atau ada orang lah gitu. Mira tuh siapa sih? Siapa sih Mira? Nah, kira-kira jawaban yang menurut lo ideal yang lo orang harus tahu itu apa? Gue akan bilang, gue seorang interior designer. Oke. Itu yang paling ketangkep sama gue ya. Ada yang lain nggak kira-kira? Misalnya ibu 2 anak kah, atau whatever, kan sekarang banyak ya, atau entrepreneur, atau you name it, kira-kira apa? Iya. Atau cukup interior designer tuh bisa merepresentasikan diri lo? Iya sih, gue jarang bilang I'm a mom, terus gue bilang the one and only interior designer is Mira Prihatini. Kurang lebih kayak gitu ya. Ngomongnya gitu sih. Kalau gue sih kalau misalnya ditanya tadi lo itu siapa sih? Gue tuh mungkin akan jawab panjang lebar sih. Nggak mungkin kayak gue cuman arsitek, gue nggak mau gitu. Oh ya? Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Gue tuh kayak merasa kayak misalnya. Lu bisa semua. Nggak bisa semua sih. Tapi gue merasa gue ingin masuk ke segala lini kali ya. Tipikalnya ya. Maruk nggak sih itu? Lebih ke humble ya. Anyway, oke deh. Nah, ketika lo bilang bahwa Mira Prihatini adalah interior designer, pertanyaan gue, menyenangkan nggak Mir jadi interior designer? Menyenangkan banget lah ya. Itu menurut gue ya, maksudnya. Ya, maksudnya gue bisa konsisten di pekerjaan ini dan gue ngerasa walaupun ya, maksudnya di bidang ini kan ada up and down-nya, ada seneng, ada susahnya gitu. Cuman gue tetap bisa menjalanin ini dengan happy gitu loh ya. Jadi bagi gue sih ini menyenangkan karena bagi gue kerjaan gue itu adalah bermain sembari cari duit. Bukan. Bermain dan mendapat
duit. Mendapatkan rezeki. Jadi kayak bermain-main tapi dapat duit gitu ya, diganjarnya ya. Itu bagi gue ya. Jadi jadinya gue happy. Passion banget berarti ya. Passion udah banget passion ya. lo dari awal ya gitu ya. Ternyata ya. Setelah lo jalanin gitu ya. Iya, setelah gue jalanin, oh kok gue seneng ya gitu loh. Iya. Apa namanya? Kalau misalnya disuruh nih Mir, memilih gitu ya. Misalnya nih ada pilihan. Jadi desainer atau jadi artis? Desainer lah ya. Waduh. Pasti desainer. Pastilah desainer, jelas. Gitu ya. Kalau gue ditanya gitu ya, misalnya ada pilihan gitu. Oh my god, jawaban lo apa? Gue mungkin jadi artis kayaknya. Makanya kita bikin podcast. Lu sengaja ya ngomong itu, maksudnya supaya ada yang denger ya. Enggak juga ya teman-teman. Tapi paling enggak ya di sini adalah ajang kita menceritakan apa adanya ya. Nggak boleh ada yang ditutupin loh. Nggak boleh ada yang ini juga ya. Nggak boleh. Nanti tamu-tamu yang akan kita undang di sini nggak boleh ada yang jaim atau yang nggak bisa. Kita akan korek sekorek-koreknya gitu ya. Nggak boleh berprasangka, berpraduga ya. Oke, sekarang kan kalau gue ya sebagai arsitek kan lini gue itu mungkin arahnya ke modern design gitu ya. Tropical bukan lo? Tropical juga. Kalau lo itu kira-kira genrenya di interior designer itu apa ya Mir? Arahnya. Genre ya. Maksudnya gini ya, secara ideal gue tuh merasa lu sebagai interior designer tuh harus bisa ngerjain semua. Iya kan? Maksudnya ada klien yang minta modern, gue harus bisa ngerjain. Ada klien yang mau minta klasik, gue harus bisa ngerjain, karena itu semua gue pelajarin dulu kan. Dan dalam proses perjalanan desain ini pun gue belajar semua. Cuman mungkin yang dimaksud itu adalah ciri khas kali ya. Jadi bukan genre. Kalau genre soalnya ya gue ngerjain juga yang klasik, gue ngerjain juga yang modern, gue ngerjain juga yang tropical gitu. Cuman ya itu ciri khasnya tuh apa sih gitu loh ya. Nah kalau gue bilang dari klien yang udah ada nih ya, mereka itu seneng karena gue tuh detail gitu loh. Detail terus tuh memang larinya memang karena apa ya, karena detail kan jadinya bukannya feminin tapi segala sesuatu tuh gue perhatiin. Jadi sampai lo pikirin gitu. Gue pikirin gitu loh, iya kan. Dan itu yang membuat klien-klien lo happy kali ya, karena lo bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin mereka lewat lah atau nggak terlalu dipikirin. Jadi emang bagian lo lah yang memikirkan. Dan sebagai teman diskusi lah ya. Jadi bukan sebatas hubungan kerja doang gitu. Terus apa yang kira-kira membedakan? Tadi misalnya membedakan ini desainnya Mira banget. Ini orang lain. Kayaknya lu nanyanya ke klien gue bukan ke gue. Kalau gue gimana dong? Paling enggak lo mendapat feedback dari klien-klien lo kan. Nanti pasti klien lo akan kita undang ke sini ya. Kita akan ngomongin lo yang pasti. Cuman sekarang gue berharap lo mau ngomongin diri lo sendiri yang kira-kira dari perspektif lo sendiri gitu ya. Yang ini kayaknya Mira banget deh. Ini enggak deh. Ini bukan gue banget gitu misalnya. Nah, gue nggak nanya yang bukan lo banget, tapi kira-kira yang lo banget tuh kayak gimana tanya. Yang kira-kira kalau orang lihat ini sih sentuhannya Mira deh, asik. Ada nggak? Nggak ada nggak apa-apa loh. ada. Jadi someday lah ya ada klien gue tuh, gue tuh seneng, dia lagi kakak beradik gini, kakak beradik. Nah adiknya itu yang ngerjain itu gue gitu kan. Nah terus dia lagi ngobrol sama kakaknya. Terus kakaknya tuh bilang, nih gue tuh seneng kayak gini. Oh iya lu udah bener deh milih Mira, dia bilang gitu. Karena sekarang tuh jarang orang yang mau, yang mungkin mau atau bisa. Kalau bisa gue rasa sebenarnya bisa ya. Maksudnya yang punya passion lah ya. Mereka tuh ngerjain yang klasik seperti itu. Karena kan kadang-kadang tuh orang gini ya, udah nggak musim ya klasik, udah nggak musim ya ini apa namanya tuh udah jadul gitu ya. Padahal kan sebenarnya kan tergantung kita ngolahnya kan. Betul. Sehingga kelihatan old atau enggak gitu kan sebenarnya gitu. Gue sih seneng ya segala sesuatu yang
perintilan segala sesuatu yang diolah tuh gue tuh seneng banget. Dan yang pasti kan material kan akan bertambah dan akan jadi update terus kan. Jadi meskipun dia genrenya klasik atau arah desainnya ke klasik, material-material kan bisa diperbarui dengan yang kekinian gitu nggak sih? Iya bener banget ya lah. Nah oke, sekarang nih gue mau tanya karena ini berkaitan dengan kapan kita ketemu ya dulu ya. Oke, sejak kapan lo menjalani profesi desain interior ini? Dari begitu lulus ya, dari tahun 1996, berarti berapa tahun tuh? 20-an lebih lah ya. 25 tahun. Kira-kira 27. Gila. Oke, menurut loyal banget gue ya. Clement 27. Oke, sekarang nih kalau gue tanya, itu 27 tahun tuh waktu yang gak singkat Mira, panjang banget. Pernah gak jenuh? Pernah banget, pernah. Gimana tuh? Gini ya, kalau lo jenuh? itu lucu banget itu ya. Gua kerja itu baru sebenarnya berapa tahun ya? 5 tahun apa 4 tahun gitu ya. Gue tuh seneng banget. Jadi kalau orang seneng weekend, hari Sabtu Minggu mereka seneng. Gue tuh kalau hari Senin gue seneng. Kerja. Kebayang gak sih lo? Jadi kalau hari Jumat itu ya Jumat gue tuh dulu gitu. Oh, karena lo pengen kerja terus gitu ya. Jadi ketika seneng. dijeda dengan waktu istirahat lo nggak mau gitu. Kayak Nggak ada tahu, yang hilang gitu ya. Gue nggak ngerti. Itu parah banget sih, itu kapan? Itu waktu baru-baru Awal-awal. kerja. Iya. Nah terus sampai akhirnya ya gue tuh pas udah tahun kelima gitu gue jenuh gila. Bukan mau pindah kerja, tapi emang gue pengen berhenti gitu kan. Gue ngomong ke bos gue waktu itu gue masih kerja sama orang gitu kan, gue pengen berhenti gitu kan. Bos gue ngomong wah sayang banget segala macam, tapi kayak gue tuh kayak udah jenuh aja gitu kan. Udah nih pas udah berapa bulan gitu ya gue tuh yang ada gue nelponin suami kalau udah sore, siang-siang nelponin, nyari teman-teman gue pas semuanya pada kerja. Iya kan. Yang ada gue kalau udah sore itu ya kayak oh my god kenapa nih suami gue nggak balik-balik gitu kan. Gue udah mulai cari-cari. Galau gitu kan ya. Terus sampai akhirnya suami gue bilang gini, kayaknya ya lu kalau nggak kerja mendingan lu kerja deh karena lu ganggu gue kerja daripada lu rungsing jariin gue gitu. Terus marah kalau dia pulang telat gitu kan. Terus yang ada dia bilang gini, kalau lu nggak kerja kayaknya lu ngeluarin duit, ngabisin duit. Kalau lu kerja lu happy, lu menghasilkan duit, mendingan lu kerja deh. Oke deh, udah itu gue kerja lagi. Kayaknya gue cuman tahan setahun deh. Oh pernah setahun lo tuh bener-bener gak kerja? Dan itu mengganggu suami gue. Tuh ya teman-teman, mungkin kalau ada yang merasa diganggu oleh istrinya, coba sarankan istrinya untuk kerja. Nah sekarang ya kalau tadi dalam 27 tahun rentang karir lo gitu ya, proyek-proyek seperti apa sih yang lo kerjakan selama 27 tahun itu sampai sekarang? Proyek-proyek kayak gimana lah gitu gambarannya? Gue sih bersyukur ya, maksudnya proyek-proyek yang gue kerjakan itu mempunyai dampak yang membuat gue ngerasa ya, maksudnya boleh dong gue ngerasa, gue ngerasa jadi lebih mateng ya. Terus gue merasa jadi banyak tambah ilmu. Karena apa? Orang yang gue jumpain itu adalah orang-orang yang pinter banget, kebanyakan, terus yang wawasannya luas banget, jejaringnya bagus banget gitu ya. Jadi kayaknya tanpa orang-orang itu gue itu ya walaupun kerja akan berada stagnan gitu di situ-situ aja. Tapi berhubung gue tuh bisa ketemu sama berbagai macam orang dengan bidang pekerjaan yang macam-macam. Aduh, maksudnya ada yang ya macam-macam lah ya, gue nggak bisa dari omongin lah ya, gitu ya. Jadi gue tuh bersyukur banget karena ya itu gue merasa makin terasah lah ya. Dan yang gue happy, hubungan kerja itu nggak putus sampai di situ aja. Kadang-kadang tuh mereka manggil lagi, udah 10 tahun manggil lagi, 5 tahun manggil lagi. Itu
Ya itu gue bersyukur sih. Itu artinya memang apa yang lo kerjakan sudah on the track ya, bisa dibilang mudah-mudahan begitu ya. Dan udah dalam jalur yang benar gitu kalau menurut gue mah, ya nggak sih? Sehingga lo tuh bersirkel dan berhubungan dengan orang-orang yang membuat lo tuh upgrade terus, ya nggak sih? Iya. Kan soalnya ada orang yang kerja nggak dapet circle yang tepat ya. Gue merasa gue dapet paham circle dan yang meyakini bahwa orang baik akan berjodoh dan berrezeki dengan orang baik. Berarti gue, oh my god, makasih. Ya, karena lo akan ketemu dengan circle yang baik doang gitu loh. Karena kalau sekalinya lo masuk di circle yang salah gitu kan, lo akan direkomendasikan dengan orang yang salah ke orang yang salah lagi. Menurut gue sih gitu. Sehingga kenapa ini berulang kali bisa manggil lo lagi dengan orang-orang yang tepat. Ya itu rezeki. Lu gitu ya? So far sih iya ya, tapi gue mungkin lebih wide gitu. Artinya dari lapisan yang macem-macem kalau gue mah gitu ya. Mau dari orang yang emang berduit banget gitu, sama yang juga nabung juga ada gitu. Jadi kayak nggak harus dalam satu lapisan gitu doang misalnya. Itu menurut gue ya gue bersyukur sih. Intinya orang-orang baik itu kan bisa dari mana aja gitu. Iya. Oke, nah sekarang gue mau nanya, proyek yang dari semua yang lo bilang tadi dengan klien-klien lo itu yang paling lo suka ada nggak? Ada. Satu. Tapi gue nggak bisa ngomong dong. Nggak usah disebutin, tapi kira-kira lo menggambarkan proyek itu tuh proyek apa yang? Gini ya, intinya proyek yang paling gue suka itu ada proyek dimana dari awal kita tuh sama arsiteknya itu udah diskusi, kita mau buat yang kayak gini gitu kan, atas permintaan klien gitu kan. Nah begitu kita selesai, bukan berarti di prosesnya itu nggak ada masalah ya, biasanya kan ada aja masalah, tapi itu kita bisa selesaiin dan kliennya tuh happy. Ya dia tuh happy, dia bisa pamer kemana-mana gitu loh. Itu yang paling seneng gue tuh, proyek yang bisa kliennya itu kayak appreciate banget sama kita gitu. Dan tapi juga ada dong proyek yang nyebelin. Ada banget yang nyebelin, yang buat gue sampai bermimpi-mimpi sampai ke bawah mimpi ya kalau yang nyebelin dong. Itu ya. Ada. Itu kayak nguras energi banget. Nguras energi tuh buat kepala gue senut-senut tuh ada. Gimana tuh kalau dengan proyek-proyek yang nyebelin kayak gitu? Atau lo cut off, atau lo maintain, atau apa? Oh itu macam-macam. Ada yang sampai buat gue sakit gitu, ada. Jadi gue sendiri heran, kok gue jadi sakit ya? Tapi ternyata gue ini kepikiran gitu loh. Tapi ada yang gue kan belajar ya. Iya. Pertama tuh kan jadi kayak dirasain. Dulu tuh bisa gue tuh nangis gitu kan. Awal-awal bisa gue nangis. Kalau sekarang gue bye-bye. Berdasarkan pengalaman jadi lo belajar dari itu ya. Iya. Iya sih. Kalau proyek yang nyebelin tuh sebenarnya kadang yang nyebelin bukan proyeknya, orangnya. Enggak ya. Ini didengar segala macam orang ya, lo. Okay. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang kira-kira karya lo yang mungkin di daerah public space yang bisa orang lihat atau orang rasakan tuh, ada nggak ya? Atau memang proyek-proyek lo selalu mostly private ya? Jadi lo harus ada kata misalnya office juga private nggak bisa semua orang datengin. Ibaratnya belum yang kayak cafe atau segala macam. Itu enggak ya? Enggak. Bukan cuman itu ya, gini, gue pernah ngerjain Toy City juga. Jadi Toy City yang di Lotte Avenue gitu, gue yang ngerjain. Iya dong. Oke, nanti kita sama. Sekarang udah nggak ada Lotte-nya. Oh ya udah. Terus gue juga ngerjain kafe gue. Iya kan di Kemang. Iya. Jadi memang lebih banyaknya lo dengan proyek-proyek yang ada ini akhirnya nyaman dengan proyek-proyek yang sektor private ya Mir. Owner-owner yang datang secara private. Bukan lebih gitu nyaman ya, sebenarnya kebenaran aja, maksudnya yang datang yang begitu ya. Tapi biasanya itu kan menarik energi orang-orang yang punya vibe yang sama nggak sih? Sehingga karena referensinya dia datang ke sini, karena gue merasa satu ya, bisa jadi gitu loh. Sih, ya. Kira-kira sih gitu ya. Nah, ini ya tanggapan lo tentang, gue dengar rumor di luaran sana bahwa, oh my God, apa? Bahwa hanya orang-orang yang berduit yang cuma bisa
meng-hire seorang desainer interior itu menurut lo gimana tanggapan lo? Karena gini, kalau di bidang arsitektur itu kan lebih general, artinya memang dia nggak mungkin bangun sendiri kan, iya kan? Karena nggak, lo harus sama ahlinya, kalau nggak lo ketemu mandor doang yang akan hancur gitu. Nah, sehingga dia harus menggunakan arsitek sehingga dia membangun dengan gambar yang ada. Tapi kadang kan orang akan berhemat, aduh, gua udahlah, yang penting ada kursi, yang penting ada meja. Sehingga hanya orang-orang yang berduit yang bisa mampu meng-hire interior designer. Nah, menurut lo gimana tuh? Gini, nggak bisa maksudnya nggak bisa disamakan ke semua aspek lah ya. Tapi lu kan kayak gini deh, kalau manusia hidup itu sendiri kan ada prioritas, ya kan? Sandang pangan, papan, lu makan dulu terpenuhi, terus tuh sandang Sandang dulu ya. Pakai baju dulu ya. Makan dulu, ya kan. Baju. Terus pakai baju, ada rumah ya. Sebentar, bener nggak? Pangan, sandang, papan. Pangan dulu, karena biar hidup. Iya kan, pangan, sandang, papan. Iya bener kan. Nah, prioritas kan berarti. Betul. Sama seperti kalau misalnya profesi interior designer itu juga sebenarnya lebih, ibaratnya gini deh. Structure sipil, terus tuh baru ke arsitek, di bawahnya baru interior, ya kan. Nanti di bawahnya interior, kalau lu memang lebih spesifik lagi, ada yang namanya special lighting, ya kan. Terus sound lighting, ada sound specialist ya. Sound specialist. Jadi memang itu makin lama makin detail. Jadi kata gue ya memang kalau dibilang hanya orang berduit, ya itu. Oke, kita lanjut ya, Mir. Sekarang gue pengen nanya, ini kita sama-sama berprofesi sebagai desainer, pasti ada awalnya dan ada akhirnya biasanya, ya kan? Nah, sekarang gue pengen tanya, lo akan pensiun umur berapa sih? Atau sampai kapan lo menjadi interior designer ini? Ada nggak batasannya menurut lo? Emang kalau desainer tuh ada pensiunnya ya? Gue rasa enggak sih? Iya nggak sih? Kebanyakan memang karena ini adalah kerjaan yang passionate ya, yang lo tahu lah. Dan maksudnya tuh relate-nya sama creativity kan. Lu maksudnya masa kreativitas lu berhenti di umur tertentu? Enggak kan? Siapa tahu tenaga udah mulai gitu ya kan, atau bagaimana lo mensiasati ketika waktu itu akan datang. Gini. Mungkin bukan pensiun berhenti bekerja, ya kan? Cuman kalau kita di bidang kreatif ini ya, biasanya tuh kita memindahkan pola kerja kita atau bentuk bidang kerja kita. Nah, misalnya gini, kan selama ini gue di konsultan, ya kan, ngerjain proyek, ketemu klien, ketemu kontraktor, ketemu vendor, ya kan, ketemu macam-macam orang gitu kan. Terjun ke lapangan. Nah, itu kan sebenarnya menguras energi kan. Menguras energi dan pikiran, emosi terutama ya kan, which is ya gue seneng gitu loh. Nah, tapi kan begitu lu kalau udah makin berumur, gue nggak ngomong menua ya, makin berumur, lu energinya tuh kan makin slow, berkurang. Maksudnya lu untuk fight, untuk kekeh bahwa ini bagus, bahwa ini bener tuh kan udah makin menghindari friksi kan. Betul. Ya, jadi yang ada dalam pikiran gue ini ya gue alihin dong ke yang lebih muda, ya kan, supaya mereka belajar dan makin pintar juga, iya kan. Betul. Nah, kita bisa beralih ke hal-hal yang misalnya yang seperti kenapa gue ngajakin lu misalnya, yuk Ren kita buat something yuk yang kita kerjain di Bali, itu kan antara lain untuk itu. Karena bagi gue itu kan lebih gimana ya, jenis pekerjaannya itu yang tetap menghasilkan, tetap beraktivitas dan berkreatif juga, tetap gitu berkreativitas juga, tapi lu nggak kayak harus terjun, lu harus berdebat, lu harus ngerti kan? Apa tuh? Nggak kayak daily activity lu sekarang lah, gitu kan? Gitu. Mungkin lebih more fun ya, benar nggak nantinya? More fun tapi karena, yang menghasilkan juga. Gitu. Iya. Jadi artinya ketika nanti karena gini ya, gue lihat fenomena nih,
kalau di biro-biro konsultan arsitek atau designers itu apalagi yang pakai nama firmnya tuh nama lo gitu. Which is kayak lo sekarang ini Mira Prihatini and Associates gitu kan. Nah ketika lo nanti ya let's say mulai tadi lo bilang berkurang dan lo mendelegasikan ke orang lain, artinya nanti memang akan ada generasi penerus setelah lo. Iya dong, harus dong, mudah-mudahan ya. Maksudnya gue berharap begitu ya. Iya, walaupun maksudnya gini, ya mungkin aja mereka ya mendingan nama gue dong gitu loh. Iya kan? Iya. Tapi kan ya kalau misalnya ya lo lihat ya, misalnya gini ya, bisa aja kan, misalnya siapa ya? Misalnya gue sebut nama nih, misalnya boleh. Amir gitu ya. Amir for Mira and Associates, it's okay kan? Oke. Jadi tetap kan? Nama Mira and Associates itu akan selalu ada gitu ya. Ibaratnya seperti kan itu cita-cita betul. Seperti itu. Lo sendiri udah mempersiapkan itu belum? Cita-cita lo itu sampai sekarang udah ada belum? Gini. Dan gue harus tanya dong, karena kadang orang lupa loh. Ketika gue nggak lupa sih. Ketika udah sampai, aduh gila gue udah harus pensiun nih, tapi kayak karena lo nggak preparing the next generation lo, gitu kan. Terus tiba-tiba ya nggak sedikit loh soalnya biro-biro yang pakai nama sendiri itu akhirnya hilang. Iya, terus akhirnya udah berhenti gitu ya. Iya, itu loh. Apalagi mungkin anak-anak kita, anak-anak lo dan anak gue nggak ada yang jadi designers. Iya. Yang penerusnya kan nggak ada. Kalau di beberapa biro kan masih ada, jadi dia masih bisa pakai nama bapaknya. Iya, malah kadang-kadang banyak banget konsultan gede gitu, anak-anaknya nggak ada yang nerusin sebenarnya karena bidang profesi. Beda profesi. Cuman ya kan? Kadang kalau misalnya bironya udah terlalu besar kayak begitu kan dia udah corporate ya. Artinya tanpa ada pentolannya pun tuh udah running well gitu loh. Nah untuk yang medium terus terang kayak gue gini juga paling nggak kan kita udah harus mikirin gitu loh. Sebenarnya pertanyaan kalau yang gue lontarkan ke lo ini ke gue juga ya sebenarnya. Iya sebenarnya kalau juga kan. Ya itu. Ya niatannya sih sebenarnya itu bukan hal baru ya. Cuman kan ya ini kan urusannya chemistry kan. Gua udah nandain nih ceritanya, nandain nih anak nih, wah ini keren nih gitu kan. Tapi kalau misalnya lu nggak jodoh kan susah ya. Iya kan. Jadi gue hanya berpikir bahwa itu ya jodoh-jodohan lah ya. Maksudnya gue mau, dianya belum tentu mau. Iya kan. Mereka mau, guanya belum tentu mau. Jadi memang harus dua-duanya ini sih. Ya let's see lah ya. Artinya untuk di masa yang nanti akan datang nih, lo dengan profesi lo ini sudah lo pikirin gitu ya. Udah. Oke, ngomongin soal masa depan udah, masa sekarang yang kita lakukan juga udah. Nah, gue malah justru pengen flashback bagaimana ini semua dimulai ya. Artinya lo gini, mungkin teman-teman di sini juga ya antara ada yang tahu dan belum tahu juga ya bagaimana. Lo masih inget gak sih how we met at the first? Enggak kan pasti karena gue yang inget. Oke. Ya, lo inget yang terakhir. Kalau akhirnya bukan. Gue ingatnya pertama ketemu lu tuh di acara. Iya, di sebuah acara gathering ya. Desainer. Tahun berapa kan? Itu ya, Mir? 2017. Rasanya sih 2017. Di Kemang juga ya kalau nggak salah ya. Di Gunawarman. Oh, salah. Tuh kan salah kan tuh. Gue aja ingat. Nah, gue justru yang kurang memorable tuh nggak gue ingat. Oh. Iya, karena gue yakin justru ketika kita pertama at the first time, lo nggak ingat dan gue yang ingat. Karena menurut gue itu memorable. Jadi oke. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini kayak kenapa sih Ren dan Mira itu sekarang jadi akrab banget gitu. Bahkan ada yang kayak pasti ini kalau berdua udah jadi proyek, nggak selalu berproyek kan kita ya. Kita kadang malah hangout aja gitu loh. Jalan bareng gitu ya, ngopi bareng gitu. Tapi ya mungkin ini gue akan kasih bocoran ya. Jadi di tahun, gue harus sebut tahun sih ini jadinya. Ketahuan tahun 90 nih balik lagi ya. Mungkin pendengarnya ini, audiens kita tuh ada yang belum lahir bahkan. 2000 even belum 2000, 1909. Seingat gue 95, 94, 95 deh Mir itu. Nggak mungkin. Enggak, 94, 93, 94 mungkin. Lebih mundur lagi. Nah, itu jadi gini,
gue sama Mira ini sama-sama dulu kuliah di Bandung. Iya kan. Jadi waktu pertama kali di acara gathering, gue balik lagi ke acara gathering 2017 itu ya. Jadi gue duduk di depan Mira, ada depan kita di sebuah gathering yang tamu lain belum datang kali ya. Ada, tapi masih jarang-jarang ada yang di pojok-pojok. Jadi entah kenapa gue memilih duduk di depan Mira dan gue langsung kayak, ini orang kok ini ya, gue tuh langsung ngelihat muka lo waktu itu ya. Kayak familiar ya, apa pernah kita crossing the path gitu ya masa lalu. Sambil gue inget-inget, tapi udahlah, akhirnya gue kan tipikal orang yang kalau misalnya duduk atau itu pasti gue akan menyapa duluan. Gue tipenya begitu. Sedangkan gue tipenya diem. Nah akhirnya gue langsung nanya lo, halo Mbak, gue bilang gitu kan. Mbak banget ya. Gitu. Mbak, gue bilang, gue langsung kenalkan diri, gue Renka Tili, gue arsitek. Mbak arsitek juga ya, gue bilang gitu kan. Lo kalau nggak salah waktu itu jawabnya, bukan, aku interior designer. Gitu. Dasar gue ya kan nggak mungkin cuman abis nanya gitu diem lagi. Gue langsung ulik kan. Lu cari celah gitu ya? Cari gimana lah cara obrolan tuh supaya nggak berhenti. Tipikal gue banget lah. Kira gue nanya, gue entah kenapa nanya kuliah lo loh. Iya. Interior desainernya dari mana Mbak kuliahnya? Yang menurut gue tuh ngapain gue nanya lo? Masa kuliah gitu ya. Tapi somehow gue tuh mungkin karena memori gue mengingatkan masa lalu, gue tanya lo gitu. Terus gue bilang, aku dari ITB. Enggak, gue ngomong dari Bandung. Dari Bandung ya. Terus gue gue tuh tipikal kalau dalam obrolan ada kesamaan, gue pepet tuh. Saya juga dari Bandung loh, gue bilang gitu. Aku dulu di Tenas, aku bilang gitu. Mbak di mana? Waktu itu gue tetap nanya deh. Iya. Mbak di mana gitu kuliahnya? Baru gue jawab. Lo bilang apa ya waktu itu ya? ITB. Iya dari ITB. Terus karena lo bilang interior ITB, gue langsung inget banget. Hah, interior ITB? Lu nanya angkatan berapa? Oh my god. Angkatan ya. Kepo banget ya gue. Tapi lo jawab kan tetap ya. Lo bilang, jawab. Saya angkatan 91 waktu itu lo bilang kan. Terus gue langsung, gitu. Kenapa gue agak shock waktu itu? Karena sebenarnya gue tuh punya bukan sahabat, teman kos yang deket banget di Bandung. Dan kampus gue juga, kos-kosan gue gak jauh dari kampus lo waktu itu. Di daerah Dago juga kan. Terus gue langsung gini, gue langsung gini, lo punya temen yang namanya Elvin gak? Speechless dah. Kenapa gue bilang gitu? Terus aku langsung bilang kan kayak, jadi lo tuh dulu sering lo ke tempat kosan gue. Bukan sering ya, sembarangan. Pokoknya gue inget kayak gini. Banyak yang denger ini. Karena gue tuh inget ya, kenapa gue sama Elvin cukup kompetitif asal lo tahu ya, dalam hal pergaulan. Iya kan, gue sering bawa teman-teman juga gitu ya, ngerjain kerjaan yang namanya desainer, arsitek, pasti tugasnya banyak, ngumpul kerjain di kos-kosan kan. Nah gue itu sangat kompetitif tuh di situ tuh. Elvin suka bawa temennya juga main musik jembreng gitu kan, karena dia gitaris musik, kan. Bassist. Ada satu temennya nggak pernah dikenalin ke gue, yang sering, ya nggak sering sih. Pokoknya gue inget nggak cuman 1, 2, 3 kali doang ke kos-kosan itu, mungkin lebih dari 10 kali. Masa? Tahu nggak siapa dia? Lo. Ya ampun. Dia sama sekali nggak ngenalin ke lu ya? Dia nggak pernah ngenalin, dan dia waktu itu nih, kenapa gue inget? Karena dia sempat sebut satu nama, which is namanya Mira. Dan itu makanya gue bilang, lo pasti orang yang itu. Langsung kan, nggak lama langsung gue foto dan gue langsung kirim WhatsAppnya ke Elvin. Akhirnya gue kenal sama cewek yang lo ajak ke kos-kosan. Bayangkan lu itu berarti udah berapa puluh tahun ya bisa More ketemu. More than 30 years. Nah 30 tahun lu kebayang gak sih, berarti kayak lu pernah ketemu seseorang 30 tahun kemudian baru kenal. Lucu banget gak sih? Jadi kalau menurut gue tuh, dan gue beruntungnya ya, gue tuh visual banget Mir. Jadi antara gue hafal muka lo, gue bahkan hafal lo selalu pakai sweater warna hijau kayak sekarang ini tapi lebih muda ya. Lo selalu pakai bondu, ya kan? Dan lo kacamataan sih dari kuliah udah kacamataan kan? Frame-nya pun gue hafal, frame-nya warna hitam. Astaga, iya emang. Iya, jadi akhirnya makanya gue bilang, ya kok bisa inget ya?
gue tuh sevisual itu, dan mungkin karena gue kesel kali ya masih Elvin nggak dikenalin. Gue kayak mungkin bersumpah ya suatu ketika gue pasti kenal, nggak cuman kenal sekarang kan. Nah, bisa justru bareng kita ya. malah berjodoh dalam project, bergaul bersama gitu kan. Nah makanya menurut gue nih the moral story apa yang kita tuh nggak akan pernah tahu ya, bahwa suatu ketika kita itu bisa mencari rezeki bersama dengan orang lain, berteman dengan orang itu. Jadi dan orang-orang dari masa lalu kita, lo? Yang kita nggak sadar, iya nggak sih? Maksudnya kebayang nggak sih lu berapa puluh tahun yang lalu ternyata kita tuh udah pernah ketemu tapi nggak tahu gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi makanya mungkin. Kalau lu inget gue tuh kan sampai nggak tahu gitu kan. Dan lo emang nggak peduli lebih tepatnya. Gue tuh dulu tuh kalau jalan tuh bener-bener ngelihat ke depan, lurus ke depan, nggak ngelirik gue tuh. Dia. Jadi moral story-nya sih kalau ya mungkin buat temen-temen ya, kita tuh bisa jadi kita berjodoh berbisnis bersama nantinya dengan orang-orang di masa lalu. Jadi always be kind sih menurut gue. Iya, makanya. Akan selalu tetap jadi orang baik dan tetap jadi orang yang bernetwork itu jauh lebih menguntungkan nantinya buat lo sendiri, buat masa depan lo juga gitu. Iya gak sih? Iya, kebayang kan misalnya kalau lu ya pernah berbuat nggak baik gitu ya, iya kan? Orang dan tiba-tiba ada orang yang model kayak lu inget gitu ya, gila itu yang tiga yang kabur gila itu orang yang dulu tuh nyebelin banget. Bisa jadi di acara kan? yang gathering itu gue langsung nggak masuk ke ruangan kan? Gue lihat ini orangnya yang dulu deh. Iya kan? Atau lu julid langsung kan? Oke, terima kasih Mira. Kita akan memulai podcast ini dengan tamu-tamu yang seru lagi nantinya. Asik. Dan teman-teman juga terima kasih udah mendengar. Ini podcast perdana kita gitu ya. DOT.podcast. We are connecting people gitu ya. Iya, di Benda Design Hub. Di Benda Design Kemang. Oke, thank you very much. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Bye.